Hello everyone, welcome back to English class gathered by me, Adi Da Silva. Kembali lagi bertemu dengan saya, Adi Da Silva, dalam kelas Bahasa Inggris. Today, we are going to learn the one of short functional text that is greeting card. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu teks fungsional pendek, yaitu greeting card. Have you ever seen this greeting card in your daily life? Mungkin kalian pernah melihat kartu ucapan ini dalam hidup harian, or maybe you ever made it, dan mungkin juga kalian pernah membuatnya. What do you do firstly when hearing your brother or your sister pass the final test with good score? Apa yang akan kalian lakukan pertama kali ketika mendengar saudaramu atau saudarimu lulus dengan nilai yang bagus dalam tes atau ujian terakhir? I guess you will say congratulations, don't you? Saya yakin kalian pasti akan mengatakan atau memberi ucapan selamat, bukan? Or your best friend get a birthday. What you do firstly before giving a gift to him or to her? Of course, you will say congratulations also. Atau ketika teman baikmu sedang merayakan hari ulang tahunnya, apa yang kalian lakukan pertama kali sebelum memberikan hadiah? Tentunya kalian akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepadanya. And today I'm going to talk about the card that used to express our feeling. Dan hari ini saya akan berbagi informasi atau berbicara tentang kartu yang digunakan untuk mengekspresi perasaan atau emosi kita, that's usually called as greeting card, yang kita kenal dengan nama greeting card. Like usual, seperti biasa, we start with the definition of greeting card. What is actually greeting card? Apa itu greeting card? Greeting card is a card that contains congratulations, hope, prayer, and sympathy. Jadi greeting card adalah kartu yang berisi ucapan selamat, harapan, doa, dan sympathy atau simpati. It is sent to someone who is celebrating a happy moment or to someone who has better sad moment. Jadi kartu ucapan ini dikirimkan kepada seseorang yang sedang merayakan momen-momen indah atau momen-momen yang menyenangkan, atau juga bisa dikirimkan kepada orang atau teman yang sedang berada dalam momen yang tidak terlalu bagus atau momen duka cita. For making clear, let's see the kinds of greeting card. Mari kita lihat sama-sama beberapa greeting card. There are many kinds of greeting cards. Ada banyak jenis greeting card. The first one, misalnya yang pertama adalah thank you card. You may look here, bisa lihat di sini. There is a text here. Thank you for celebrating with us. Terima kasih karena telah merayakan bersama kami, Jack and Rose. 2020 14th February. Jadi ini adalah kartu ucapan terima kasih yang diberikan oleh Jack and Rose kepada orang-orang who attend in their wedding. Jadi dia berikan kepada orang-orang yang telah menghadiri acara pernikahan. Jadi ketika kamu mulai menikah, lalu orang menghadiri acaramu, kalian bisa memberi mereka thank you card sebagai ucapan terima kasih karena turut berbahagia bersama mereka. The second one, yang kedua adalah birthday card. You may look here. Happy birthday to Rika. Selamat ulang tahun untuk Rika. I hope life bring you lots of happiness and laughter. Saya berharap hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Jadi Rika ada seorang teman yang bernama Rika berulang tahun. Jadi dia dikirimkan sebuah kartu ucapan seperti ini. Ada gambar emoji
yang sedang tertawa, laughter emoji. Kita bisa lihat di sini. Lalu contoh yang berikut lagi, wedding card. Suppose that your friends got married. Misalkan ada temanmu yang menikah, and you have no time to attend the wedding, dan kamu tidak punya waktu untuk menghadiri pernikahan. So you can or you may send this wedding card. Kalian bisa mengirimkan kartu ucapan seperti ini. Sorry for being late, but I guess it's better late than never. Maaf karena terlambat, tapi saya pikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Congratulations on your wedding. Selamat atas pernikahanmu. Atau the next example, graduation card. Kartu ucapan kelulusan. Seperti yang saya contohkan di depan, when your friends or your brother or your sister pass the final test in his or her school, ketika saudaramu atau saudarimu lulus ujian di sebuah sekolah, you may send the card like this. Kalian bisa mengirimkan kartu ucapan seperti ini. Congratulations on your graduation. You were just totally brilliant. You are. Selamat atas kelulusanmu. Kamu sungguh brilliant. Okay, the next example is condolences card. Ini kartu ucapan turut berduka cita. Jadi when your friends are grieving, you may send the card like this. Ketika temanmu sedang berduka, kalian bisa mengirimkan kartu ucapan seperti ini. Deepest condolences, turut berduka cita. There is a white rose here. Ada gambar mawar putih, symbolize the grieving, simbol bahwa kita turut berduka cita. The next is speedy recovery card. Ini seperti kartu ucapan supaya orang cepat sembuh. You may do like this. Kalian bisa buat seperti ini. Lalu there is a text here, get well soon. Semoga cepat sembuh. Based on this example, so what is the purpose of greeting cards? Berdasarkan contoh-contoh tadi, lalu apa tujuan dari greeting card itu? The first one, yang pertama, to give congratulations, prayer, and hope. Tujuan yang pertama dari greeting card adalah memberi ucapan selamat, doa-doa, dan harapan. The second one, yang kedua, adalah to show sympathy, untuk menunjukkan rasa simpati atau turut berduka cita. Okay, next, how is the structure of greeting card? Lalu bagaimana dengan struktur dari greeting card? There are three elements that form a structure of greeting card. Jadi ada 3 elemen yang membentuk struktur dari greeting card. The first one, struktur yang pertama is recipient. Yang pertama adalah recipient atau penerima. People or someone who accept the greeting card. Orang yang menerima greeting card. Biasanya ditandai dengan kata to, untuk, atau dear, yang tersayang, yang terbaik, dan sebagainya. The second one is body, yaitu tubuh dari greeting card atau isi. It contains congratulations, prayer, hope, sympathy. Jadi bisa berisi ucapan selamat, doa, harapan, dan simpati. The third one, yang ketiga, that is sender, pengirim. Jadi ditandai dengan kata from, dari, or your. Misalnya your friends, your best friend, temanmu atau sahabat baikmu. The next, there is some important notes related to the content of greeting card. Jadi ada beberapa catatan penting
terkait dengan kartu ucapan. What else? Apa saja? A greeting card can contain a quote. Jadi greeting card itu bisa berisi quote that is a sender wishes related to a special moment or event. Jadi greeting card itu bisa berisi quote, yakni harapan pengirim atau orang yang mengirimkan greeting card itu yang berkaitan dengan momen-momen khusus tersebut. Nah, contohnya, for example like this, contohnya seperti ini. Ini adalah kartu ucapan. There is a card, greeting card, and there is a quote here. Lalu ada quote di sini. May all your dreams and wishes come true. Semoga mimpimu dan harapanmu menjadi kenyataan. And may prosperity touch your feet. Dan semoga kesejahteraan selalu bersamamu. Wishing you a happy new year. Harapan terhadapmu di tahun yang baru. The next greeting card also can contain a picture related to the special day. Jadi isi dari greeting card itu juga bisa hanya gambar, tapi gambar yang berkaitan dengan hari spesial. For example here, nah, ini misalnya ada orang yang mengirimkan greeting card like this, kartu ucapan seperti ini. Happy anniversary. Only two picture here. The first one is a heart. Gambar yang pertama adalah hati, and the second one is red rose. Yaitu gambar yang kedua adalah gambar mawar merah dan sebuah tulisan di sini happy anniversary. Two picture here, dua gambar di sini, gambar hati dan gambar mawar merah, to symbolize the feelings of sender that he or she is happy too. Jadi dia juga, orang yang mengirim juga turut berbahagia dengan hari spesial kita. Lalu the second one, contoh yang berikut lagi, misalnya your friends is Christian and she celebrate or he celebrate a Christmas day, and you may or you can send the card like this. Kalian bisa mengirimkan kartu ucapan seperti ini. Nah, di sini ada gambar, there is a picture here, Christmas tree, ada gambar pohon Natal, and other ornaments, dan ada hiasan-hiasan lainnya. Lalu yang ketiga, the third one, greeting card also can contain expression. Jadi kartu ucapan juga bisa berisi ucapan selamat dan ucapan simpati. Nah, seperti apa? Kita lihat sama-sama. Let's see together. Dear Ilham, congratulations on your graduation. Congratulations for taking a higher level. Good luck always, Ariel. Jadi ini ada greeting card dari Ariel kepada Ilham. Dia mengucapkan selamat karena Ilham telah lulus. Isinya seperti ini. Congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Congratulations for taking a higher level. Selamat karena sudah masuk pada jenjang yang lebih tinggi. Good luck always. Semoga beruntung. Ini adalah congratulations card. Yang berikutnya lagi, ini sympathy card atau condolences card or speedy recovery card. Lebih tepatnya speedy recovery card. Let's discuss together. Mari kita diskusi sama-sama. Really together. To Gia, untuk Gia. I've heard that you do not feel well. Saya mendengar bahwa kamu sakit. Do not feel well itu berarti tidak merasa baik, berarti sakit. I'm praying for a quick recovery. Saya berdoa untuk kesembuhanmu, supaya kamu sembuh lebih cepat. Get better and make my prayers come true. Cepatlah sembuh dan membuat doaku menjadi kenyataan. I'm sending you warm regards and hope that you will get well soon. Saya mengirimkan salam hangat
untukmu dan harapan semoga kamu cepat sembuh. Your friend, temanmu gugus. Okay. The next, how is language feature of greeting card? Lalu bagaimana dengan ciri kebahasaan dari greeting card? There are two language feature or 2 points about related to the greeting card. The first one is showing happy and consolation. Jadi menunjukkan ekspresi ucapan selamat atau turut berbahagia. The second one, like the sentence here, congratulations, happy birthday, selamat ulang tahun, happy Father's Day atau happy Mother's Day, selamat hari ibu atau selamat hari ayah, happy anniversary, selamat hari jadi, atau congratulations for winning the competition, selamat karena telah memenangkan kompetisi. It is the first one. Jadi showing happy and consolation, untuk menunjukkan ekspresi selamat atau turut berbahagia. The second one, showing sympathy and condolences. Jadi menunjukkan rasa simpati atau turut berduka. Misalnya, I'm sorry for your loss, turut berduka atas kehilangan. Jadi sorry di sini bukan berarti maaf, tetapi turut berduka cita. Your loss itu kehilangan. Itu maksudnya kematian siapa yang meninggal. I'm sorry to hear that, turut berduka cita. Nah, kita menggunakan ekspresi ini, I'm sorry to hear that. Or we are deeply sorry for the loss of your grandma, misalnya, turut berduka cita atas kematian nenekmu. Jadi remember, ingat, there are 2 points in language feature of greeting card. Ada 2 poin penting dari ciri kebiasaan dari kartu ucapan. Yang pertama itu showing happy and consolation, menunjukkan ekspresi turut berbahagia atau selamat. Yang kedua, showing sympathy and condolences, menunjukkan rasa simpati dan turut berduka cita. Okay, now sekarang we are going to analyze the structure of greeting card and language feature of greeting card based on the text here. But before that, I will read and translate the text. Tapi sebelum itu saya akan membaca lalu menerjemahkan teks ini. Dear Daddy, congratulations on your success as the first prize in the speech contest. Happy to hear that. Yours, Sinta. Okay, once again. Dear Daddy, Daddy yang baik, congratulations on your success as the first prize in the speech contest. Selamat atas keberhasilanmu sebagai pemenang. The first prize itu kalau kita terjemahkan lurus-lurusnya hadiah pertama, tapi sebenarnya pemenang atau juara. In the speech contest, dalam lomba pidato. Happy to hear that, senang mendengar hal itu. Yours, Sinta, temanmu, Sinta. Okay, let's analyze together. Daddy is a recipient. Jadi Daddy ini adalah recipient, someone who accept the greeting card. Jadi orang yang menerima greeting card itu adalah Daddy, makanya dia disebut recipient. Lalu congratulations on your success as the first prize in the speech contest, sampai dengan kalimat happy to hear that. That is the body of greeting card. Ini adalah isi dari greeting card. Lalu yang terakhir, sender, people who sends this greeting card is Sinta. Jadi orang yang mengirim greeting card ini adalah Sinta. Lalu bagaimana, how is the language feature? Lalu bagaimana dengan ciri kebahasannya? This greeting card show happy or consolation. Jadi kartu ucapan ini menunjukkan atau mengekspresikan perasaan sukacita atau gembira, dan ini ditandai dengan kalimat ini,
congratulations, ucapan selamat. Okay everyone, I think that's all about greeting card, and I hope you can enjoy and follow this lesson. Don't forget to click subscribe to support this channel, and thanks for watching this video.